Sebenarnya saya mau menjadi seorang istri yang melayani suami aja. Tapi kalau umpamanya dibilang itu fake, itu palsu, well, itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Kalau Didulang dong kayak tadi. Tuh. The baby gitu dong. baby, aku cobain rasain. Ih. Terlihat harmonis selama 22 tahun, rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan nyatanya menyimpan bara yang panas. Rumah tangga yang terlihat adem ayem selama ini kini begitu bergejolak panas. Ibunda Bams bahkan mengaku jika 8 tahun terakhir tak ada lagi hubungan lahir dan batin antara ia dan Hotma Sitompul sebagaimana pasangan suami istri. Benarkah keharmonisan yang selama ini ditampilkan hanyalah kamuflase belaka? Apa yang membuat Desiree tampil seolah harmonis, tak ada prahara dalam rumah tangga? Jadi kalau mungkin teman-teman lihat image selama ini, ibu kan kelihatannya harmonis. Ya Tuhan, itu saya sangat-sangat menjaga. 20 tahun ini saya menjaga nama dia sebenarnya. Semuanya saya lakukan untuk menjaga nama dia. Sebagai seorang istri, apapun yang dilakukan suami, kan kita sebagai istri wajib menjaga nama dia. Apapun itu saya cover, saya tutupin, saya jaga gitu. Itulah yang terjadi gitu. Jadi kalau dibilang kaget, semua pasti kaget karena selama ini memang saya menutupi apapun kekurangan suami, kan kita harus tutupi. Itu tadi, kita kan harus terlihat baik lah, ya, menjadi contoh yang baik gitu. Apapun itu saya tahankan, saya berusaha mengcover, tapi belakangan malah menyamber. Kalau saya sendiri sih yang dizolimin, saya nggak apa-apa, tapi belakangan udah mengarah ke anak-anak saya juga ikut dizolimi. Sampai sebegitu. Pastinya sih ada cinta mungkin ya dari namanya orang kawin, tapi memang saya dari dulu saya selalu bilang material things doesn't count. Jadi kasih sayang seseorang itu bukan diukur dari materi, tapi mestinya seorang suami, iya, gimana sih kalian tahu sendirilah. Sebenarnya saya mau menjadi seorang istri yang melayani suami aja. Tapi kalau umpamanya dibilang itu fake, itu palsu, well, itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Kalau dari diri saya memang tulus mau berbuat itu gitu. Tapi kalau dianya bagaimana, saya kan nggak tahu, nggak bisa saya menilai dia juga, saya nggak boleh juga bilang dia bagaimana. Nah, setiap rumah tangga ada masalah, pasti. 10 tahun Mami diam untuk tekanan Saya batin. lebih banyak diam. Saya lebih banyak diam dan mengalah karena saya mau jaga semuanya supaya baik. Saya sih luar biasa. Apapun yang dilakukan Bapak kepada saya, mereka benar-benar ikhlas dan benar-benar menghormati Bapaknya. Respect kepada bapaknya sampai akhirnya iya udah sampai titik batas, orang ada titik batas. Tak hanya mengaku diusir oleh sang suami, Desiree juga mengaku mendapat teror. Apa ancaman yang diterima Ibunda Bams itu? Karena saya berasa beruntung anak-anak saya masih support saya, memberi kekuatan kepada saya untuk bisa terus jalanin ini. Selama dari tanggal 7 sampai sekarang kami tidak pernah berbuat apa-apa. Kami terima ini aja dengan saya selalu bilang saya ikhlas. Tapi selalu kita diganggu aja, diteror, diganggu. Ya ada aja lah perbuatannya yang membuat saya makin terzolimi gitu. Kan tadi sempat bilang adanya ancaman dan teror gitu nih. Ancaman dan teror yang seperti apa Mi? Bentuknya Kami apa dapat. gitu Mi? Si Abang juga kan bilang Baik nanti. Ya nanti itu secara detail mungkin kuasa hukum yang akan. Saya nggak mau salah bicara nanti malah kembali Abang, jadi bumerang. Oke, Abang Samsun, kan ini deket-deketan nih rumahnya. Apakah tidak ada terpikir untuk membawa Mami jauh dari sini untuk menghilangkan trauma itu? Sebenarnya gini, karena kan sekarang nih kalau soal tanah menyangkut dengan nenek saya, Iya. yang memang sebenarnya apa yang sedikit membuat kami ini semua jadinya begini, karena jujur nenek saya juga kecewa karena yang diambil tanahnya dia loh, bukan tanah ibu. Jadi dia setiap pagi bertanya kenapa tanah saya begini, kenapa tanah saya begini, dan
dan itu ya memang jadinya sedih kita, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa kan? Karena memang udah ada kisahnya. Jadi apa namanya, yang bikin kita tetap stay karena itu dia nggak mau pindah, Nggak mau pindah. karena Sebelum menikah, dan ini tanah sebenarnya tanah kakak sepupu saya. Jadi saya sama ibu saya udah lama duluan tinggal di situ. Bahkan waktu saya mulai menikah, awalnya bangun rumah ini, Pak Hotma masih tinggal di rumah ibu saya sampai rumah ini selesai hampir 1,5 tahun. Bahkan ibunya Pak Hotma juga tinggal di rumah saya rawat sampai ibunya nggak ada, itu saya merawat di rumah ibu saya, tinggal di rumah ibu saya. ya salah satu alasan juga kenapa saya masih tinggal di situ, karena memang nenek saya nggak kasih saya pindah, sampai memang dia bilang satu pagi, kamu nggak boleh pindah dari sini ya sampai saya nggak ada. Jadi ya Sudah amanat. ya gimana ya, kita ya namanya juga cucu, gimana susah juga. Iya. Ancaman dan teror itu terpikir untuk ngambil jalur hukum, Bang? Itu tidak bisa kita omongkan di sini, karena balik lagi ya, kita udah milik kuasa hukum. Oke. Jangan kita melewati batas apa yang semestinya kita boleh omongin. Ya. Nama saya Randi Ozora. Ya, saya dari kantor Pak Hotman. Kita ditunjuk oleh Ibu Desi untuk mewakili dan mendampingi beliau dalam memperjuangkan hak-haknya beliau. Dimana sebenarnya pada hari ini tujuan kita hingga saat ini kan belum ada putusan cerai apapun. Artinya beliau adalah masih suami dan istri. Dan rumah ini dibangun semasa perkawinan dengan Pak HS. Artinya beliau berhak untuk berada di rumah ini. Namun sangat disayangkan niat baik kita untuk balik ke rumah tidak disambut ini. Jadi kita sudah diketok sama ibu, ternyata tidak disambut. Padahal kita juga sudah memberitahukan melalui surat untuk hari ini kegiatannya. Nah, intinya dari kita saat ini kita sedang mempelajari semuanya, kita melihat semuanya, kita akan mempelajari dengan baik untuk mengambil langkah-langkah hukum yang mungkin akan kita ambil ke depannya. Dan saat ini kita juga masih berdiskusi dengan klien juga untuk langkah-langkah hukum apa yang akan diambil untuk ke depannya. Mungkin seperti itu sih. Untuk ancamannya sendiri yang tadi yang diutarakan. Ya, balik lagi, kita masih mempelajari semuanya, ya kan? Kita akan lihat dulu bagaimana, karena kan yang penting sama kita kan diberikan kuasa oleh Bu Desi. Kita memperjuangkan hak-hak beliau, dan salah satunya ya hari ini yang kita lakukan, ya kita ingin kembali bertempat tinggal di rumah yang dibangun semasa pernikahan. Benar ya Bu ya? Seperti itu. Bang, tadi kan ada ucapan dari itu bahwa ucapan dari beliau di dalam ini yang urusan masalah belakangan gitu. Tapi kan di sini memang ada mau membuat sebuah. Ya, mungkin itu kan yang mengucapkan adalah beliau. Ya silakan dipertanyakan langsung juga kepada beliau, karena kalimat itu adalah dari beliau kan, seperti itu. Dari pihak abang sendiri yang seperti apa sih menghadapi? Intinya langkah hukum apapun kami akan mempelajarinya dulu sehingga kami tidak salah dalam mengambil langkah, dan kami akan memperjuangkan apa yang menjadi hak dari klien kami, seperti itu aja. Ada batas waktu, Bang, kan ini kan tidak bisa masuk juga nih. Terus Abang mau memberikan batas waktu atau seperti apa, terus langkahnya? Untuk batas waktu masuk dalam rumah tidak ada batas waktu, karena balik lagi ini beliau memiliki hak untuk ada di sini. Jadi kita tetap akan memperjuangkan seperti beliau sampaikan, sampai kapanpun beliau akan berjuang untuk hak-haknya beliau, seperti itu. Kira-kira ada lagi? Cukup? Kalau kami ya di sini ya cuma bisa menenangkan mami, karena itu bukanlah hak kami. Walaupun jujur kalau ditanya kami kecewa, jelas lah kecewa, karena kami, apalagi kami anak laki-laki ya. Anak laki-laki, saya kebetulan memang yang di situ, kebetulan adik saya lagi tidak di rumah. Saya lagi di situ dengan salah satu pekerjanya, bukan salah satu sih, beberapa pekerjanya Mami Soko. Saya lagi ngomongin tentang sesuatu, nah terus tiba-tiba malam-malam Mami nangis ke saya. Which is ya saya cuma bisa menenangkan Mami di sini sebagai anak. Cuman kalau mau nanya atau apa ya sepertinya mestinya kalau sebagai suami istri ya langsung aja ngomong berdua gitu. Tapi memang komunikasi terputus dan selalu memakai penengah jadinya sekarang. Lantas benarkah ada orang ketiga di balik prahara rumah tangga Ibunda Bams? Ini ada perselingkuhan yang Mami tahu. Kiranya ada kedugaan gitu, Mi. Ada dugaan. Mungkin sebelum tanggal 7 itu Mami
ada ribut besar atau Enggak ada masalah apa? enggak ribut besar, enggak ada. Ya biasa lah dalam rumah tangga pasti kan Ibu ya ada percekcokan, Tapi cuman tiba-tiba selama beberapa tahun, 7-8 tahun, saya nggak ada hubungan jasmani maupun rohani. Berarti kalau selama 10 tahun memang tidak ada Hubungan jasmani dan hubungan rohani. seperti itu Mami? Tidak ada. Sempat Mami bertanya kan itu satu Mami mungkin Apa ada kan perubahan itu sebuah ketika di sini? apa ya bisa dibilang hak juga sebagai seorang istri. Apa bertemu dengan seorang yang lain mungkin Pak Ais? Saya orangnya yang seorang yang ikhlas ya. Saya apapun saya terima, pokoknya supaya suami saya kelihatan bagus di luar. Saya jaga banget, itu aja. Mami tadi bilang Susah berbicara, tidak ada, mungkin komunikasi juga udah nggak ada ya. Mami apa namanya? Harus jadi wanita tangguh. Saya mau wanita-wanita Indonesia tangguh. Jadi menjadi wanita tangguh. Apapun yang itu kita hadapi, kita harus tangguh. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa.